Halo Sobat Teknologi Pembelajaran dimanapun Anda berada, saya Deddy Kurniawan, selamat datang di channel saya Koldeco on Request. Channel ini saya dedikasikan untuk menyajikan tutorial berkualitas dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Kita masih berada di seri tutorial Moodle Made Simple, di mana saya akan mengupas tuntas langkah-langkah penggunaan Moodle secara sistematis dan cepat. Di sini juga saya akan membagikan tips dan trik pilihan untuk mempermudah Anda dalam mengembangkan dan mengelola pembelajaran daring berbasis Moodle. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang fase pengembangan struktur kelas daring yang saya namai sebagai Structural Design Phase. Akhir fase ini adalah tersedianya suatu course structure atau course template, yaitu suatu kelas yang masih kosong, akan tetapi telah memiliki struktur yang akan memandu kita dalam pengembangan kelas Moodle-nya, baik dalam hal materi dan kegiatan pembelajaran hingga assessment. Sekarang, saatnya kita untuk mulai masuk ke dalam fase berikut yang saya namai sebagai Content Design and Development Phase. Pada fase ini, kita akan mulai dengan memasukkan konten pembelajaran, baik yang berbentuk activities atau kegiatan pembelajaran maupun resources atau materi pembelajaran. Pada episode ini, secara khusus saya akan mulai dengan memperkenalkan langkah dasar dalam menambahkan suatu konten di dalam kelas Moodle. Akan tetapi, sebelum itu, mari dukung perkembangan channel saya dengan like, share, dan subscribe. Langkah sederhana Anda akan memotivasi saya dalam menghasilkan video tutorial yang berkualitas. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan update konten terbaru saya dengan segera. Baiklah, untuk memulai penjelasan, kita akan mulai masuk sebagai editing teacher pada kelas yang telah kita buat sebelumnya. Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa letak konten pembelajaran pada suatu kelas Moodle adalah di area tengah yang biasa kita sebut sebagai main content area di bagian sini. Ya. Kontras dengan menu yang berada di bagian kanan atau kiri, di bagian pinggir. Dalam penyusunan konten, kita akan meletakkan berbagai bentuk modul di area utama ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penyusunan organisasi kelas. Saya telah mendemonstrasikan bagaimana cara menyusun dan membagi kelas-kelas ini menjadi section-sections yang selanjutnya kita sebut sebagai unit pembelajaran. Di bawah masing-masing section atau unit pembelajaran inilah kita akan meletakkan berbagai bentuk materi ataupun kegiatan pembelajaran. Dengan telah tersedianya struktur yang jelas ini sebagai suatu arsitektur dasar, akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun konten sesuai dengan rancangan yang telah kita siapkan. Ini juga akan membantu siswa untuk menavigasi konten lebih cepat dan lebih sistematis. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menambahkan konten adalah mengaktifkan edit mode. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengaktifkan edit mode. Untuk menambahkan suatu modul, kita hanya perlu mengklik tombol Add Activity or Resource di sini. Ya. Lalu kemudian akan muncul satu kotak yang kita sebut sebagai kotak dialog penambahan konten. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu activity dan resources secara ringkas. Jadi, Moodle secara garis besar menyediakan dua jenis konten. Yang pertama disebut sebagai resources. Resources adalah segala bentuk materi pembelajaran yang dapat diakses dan dipelajari oleh student. Materi ini bisa berupa teks, audio, video, dan lain sebagainya, atau bahkan kombinasi di antara berbagai bentuk ini. Moodle juga memungkinkan teacher untuk membuat materi dengan menggunakan komponen internal Moodle, misalnya page, atau bahkan materi berbentuk file, bahkan link eksternal ke website-website pembelajaran yang ada di luar sistem Moodle kita. Secara sederhananya, resources biasanya bersifat satu arah dan statis. Artinya resource ditambahkan oleh teacher untuk dibacakan atau ditonton, didengarkan oleh siswa sebagai bahan atau materi pembelajaran. Kelompok kedua adalah activity.
Activity adalah berbagai modul yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Dengan mengembangkan activity, berarti seorang teacher mengembangkan suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan student dalam proses belajar. Misalnya, dengan mengerjakan dan mengumpulkan tugas, mendapat nilai, berdiskusi, mengerjakan kuis, dan lain sebagainya. Secara sederhananya, kita dapat mengatakan bahwa activity kurang lebih sama dengan tugas. Siswa mengerjakan activity untuk mendapatkan nilai. Nah, nilai inilah yang nanti akan masuk ke dalam assessment system yang sudah kita bangun pada episode-episode sebelumnya. Jika Anda sebelumnya pernah menggunakan Moodle versi 4, kotak dialog pemilihan konten di sini agak sedikit berbeda. Karena di Moodle 4, kegiatan biasanya langsung dibagi menjadi resources atau activity. Sementara di Moodle versi 5, kategorisasi ini diperluas sehingga kita memiliki beberapa kategorisasi yang berbeda. Pertama, tentu saja ada resources yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian ada juga berbagai bentuk activities yang dilabeli dengan administration, assessment, dan lain-lain. Dengan label yang lebih deskriptif ini, menurut saya suatu kemajuan karena pengguna dapat secara lebih gampang mendeteksi modul apa yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Pada video ini misalnya saya akan mencontohkan dengan menambahkan modul assignment. Modul assignment harusnya ada berada di bagian kategori assessment. Karena memang tugas atau fungsi utamanya adalah untuk pengumpulan tugas, hasil belajar, dan pemberian nilai. Jadi untuk menambahkan assignment, kita tinggal pilih modul ini, kita klik di sini, lalu kemudian kita klik add di bagian ujung kanan bawah kotak dialog. Nah, dengan mengklik kotak add ini akan muncul halaman setting atau halaman pengaturan modul. Tergantung modulnya, setting ini bisa berbeda bentuk maupun isi yang harus dilengkapi. Pada halaman setting ini ada beberapa field, beberapa submenu yang wajib, yang biasanya ditandai dengan asterisk atau ditandai dengan tanda seru seperti ini. Ada juga yang sifatnya opsional, artinya dapat diisi ataupun dapat diabaikan saja. Karena video ini hanya sebagai contoh, maka saya hanya menambahkan satu field saja, yaitu assignment name atau title di sini. Kita akan beri nama assignment 1. Sementara yang lain akan kita abaikan karena kita akan melakukan ini dalam video selanjutnya di mana saya menjelaskan tentang assignment secara lebih komprehensif. Untuk sementara, kita hanya perlu menambahkan itu. Terakhir, untuk menyimpan kegiatan ini, kita perlu mengklik tombol save. Ada dua macam tombol save yang ditemukan dalam setiap modul, yaitu save and return to the course yang akan mengembalikan kita ke dalam halaman depan main course, ya, atau save and display yang akan mengarahkan kita ke laman pengaturan lanjutan atau bagian advance dari setting ini. Tergantung modulnya, ada yang perlu menambahkan pengaturan lanjutan, bahkan menambahkan isi atau konten dari suatu modul. Tetapi untuk modul assignment ini kita bisa menganggapnya sebagai bentuk modul yang sederhana, ya, mungkin berada di range menengah lah, kira-kira begitu. Maka kita tidak perlu melakukan pengaturan tambahan untuk sementara, juga karena sebagai contoh, kita tinggal klik save and return to the course, maka kita akan kembali ke dalam menu kelas kita seperti ini. Nah, untuk overview-nya saya akan matikan dulu edit mode, ya. Nah, di sini sudah nampak assignment, ya, yang sudah kita buat tadi. Oke, dan mungkin untuk lebih meyakinkan lagi kita akan switch role sebagai student. Nah, ini adalah modul yang tadi yang sudah berada pada section yang kita inginkan, misalnya di sini pada week 1. Ya. Nah, dengan demikian maka langkah ini telah selesai. Kita telah menambahkan satu konten di kelas. Ya, lebih lanjutnya lagi nanti kita akan menjelaskan dengan detail langkah-langkah untuk menambahkan activity-activity tertentu. Kita akan mulai dengan assignment pada video selanjutnya. Untuk itu, harap bersabar. Perjalanan kita cukup panjang. Ada banyak sekali modul, activity maupun resources yang dapat digunakan pada suatu kelas Moodle. Nah, untuk itu jangan lupa kembali untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk memastikan Anda mendapatkan update konten terbaru dari saya.
Demikian, terima kasih telah menjadi subscriber setia saya. Saya Deddy Kurniawan izin undur diri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Koldeco on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai jumpa.